Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang fungsi eksponen. Pertama, kalian harus tahu fungsi eksponen itu apa. Nah, mungkin eksponen itu masih asing di telinga kalian, tapi kalian pasti tahu bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu sama dengan bilangan eksponen. Nah, sebelumnya kita harus tahu apakah fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau dengan kata lain yaitu eksponen. Sebelum kita membahas tentang fungsi eksponen, ada baiknya dulu kita harus tahu sifat-sifat dari fungsi eksponen. Sifat yang pertama itu adalah A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Nah, A ini adalah suatu bilangan. Nah, jadi kalau bilangan berpangkat, nah jika bilangan pokoknya sama, ini bilangan pokoknya sama, jika A, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Sifat yang kedua, jika A pangkat N dibagi A pangkat M, nah ini bilangan pokoknya sama A, jadi pangkatnya tinggal dikurangi, yaitu N dikurangi M. Kemudian yang C, A pangkat N dipangkatkan M, ini sama artinya dengan A pangkat N kali M. Sifat yang D, A kali B dalam kurung pangkatkan N, ini artinya A pangkat N, B pangkat N. Yang I juga sama, misalnya A per B dipangkatkan N, ini sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N dengan syarat B tidak sama dengan 0. Kemudian ada A pangkat min N, ini sama artinya dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Selanjutnya yang G, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Yang terakhir, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama artinya dengan A pangkat M per N. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh. Nah, di sini ada contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, kita perhatikan yang A. A pangkat 5 kali A pangkat 4. Di sini kita jawab. Kita jawab yang A dulu ya. A pangkat 5 dikali A pangkat 4. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A. Berarti jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi ini sama dengan A pangkat 5 ditambah 4. Langsung saja kita buat A pangkat 9. Kemudian soal yang B. A pangkat 8 dibagi A pangkat 3. Nah, berarti ini sesuai dengan sifat yang B. Pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi sini kalian buat A 8 tinggal dikurangi dengan 3. Jadi hasilnya A pangkat 5. Selanjutnya yang C. Di sini ada akar B kalikan dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 3 kemudian dipangkatkan 8. Nah, ini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Perhatikan sifat yang H. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan artinya A pangkat M per N. Nah, di sini bisa kita buat, atau Ibu buat di bawahnya ya. Kita tulis dulu B. Dah. Di dalam akar, nah B ini pangkat berapa? Kalau tidak ditulis itu artinya pangkat 1. Nah, kemudian kalau di luar akar, nah jika di luar akar, jika tidak ditulis angkanya itu artinya 2. Berarti B pangkat setengah. Kemudian kalikan dengan, ini juga sama, kita rubah jadi bilangan berpangkat. Akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Pertama kita tulis dulu B. Kemudian lihat di dalam akar ada pangkat 3, kita tulis 3 per 4. Nah, ini dipangkatkan 8. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini perkalian bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, perhatikan sifat yang D. A kali B pangkat N. Nah, berarti di sini masing-masing bilangan itu dipangkatkan N. Nah, kemudian lihat juga sifat yang C. A pangkat N dipangkatkan M. Suatu bilangan berpangkat, jika dipangkatkan kembali, itu pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti kita buat yang ini dulu. B
pangkat. Nah, setengah dikali 8. Kita buat setengah kali 8. Jadi masing-masing ini dipangkatkan 8 ya. Kemudian ini B, kita tulis dulu 3/4. Berarti dikalikan dengan 8. Nah, setengah kali 8 ini bisa disederhanakan. 8 bagi 2 hasilnya 4. Berarti di sini tulis B pangkat 4. Ini juga sama, 8 bagi 4. Ini bisa disederhanakan jadi 2, 3 kali 2, 6. Nah, apakah sampai di sini sudah selesai? Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada B pangkat 4 kali B pangkat 6. Nah, bilangan pokoknya masih sama ya. Ingat, jika suatu perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi di sini kita buat B pangkat 4 tambah 6 yaitu 10. Jadi jawabannya adalah B pangkat 10. Kemudian perhatikan soal yang D. Nah, soal yang D, akar pangkat 3 dari X akar X. Nah, ini ya, di bawahnya. Nah, sama seperti yang tadi, bentuk akar itu dirubah dulu menjadi bentuk pangkat. Nah, di sini kita buat dulu, karena di dalam akar ada akar lagi, kita buat akar pangkat 3 dari X. Akar X ini dirubah bentuk pangkat, kita tulis X. Di dalam akar pangkatnya 1. Di luar akar tidak ditulis akarnya, berarti buat 2. Ini perkalian ya. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok X. Di sini pangkatnya 1 jika tidak ditulis. Berarti di sini buat akar pangkat 3 dari X 1 ditambah setengah. Akar pangkat 3 1 tambah 1/2 hasilnya, maksud saya 1 tambah setengah hasilnya 1/2. Baik, di sini 1/2 itu sama dengan berapa? X pangkat 3/2. Ubah lagi ya, pakai sifat yang terakhir, sifat H. Berarti sini X pangkat 3/2 dibagi 3. Nah, ini tulis agak bahan. Sini X. Di X. Nah, 3/2 dibagi 3. Ini sama artinya dengan 3/2 dikali 1/3. Tinggal coret. Jawabannya X pangkat setengah. Selesai. Sekarang kita lanjut ke soal yang E. X pangkat min 5 kali Y pangkat 2 per X pangkat 6 Y pangkat 4. Nah, di sini kita perhatikan dulu bilangan-bilangan pokok yang sama. Nah, di sini ada bilangan pokok yang sama. Pada pembilang di situ ada X pangkat min 5, kemudian pada penyebut ada X pangkat 6. Nah, per di sini sama artinya dengan bagi. Nah, seperti syarat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi di sini bisa kita buat X, tulis dulu X ya. X, pangkat pembilangnya adalah min 5. Tinggal dikurangi dengan 6. Nah, itu untuk bilangan pokok X. Nah, selain X, di sini ada bilangan pokok Y. Nah, di sini Y, berarti Y ini sama dengan Y pangkat 4 yang di bawah. Nah, sama ya seperti yang tadi. Kita tulis Y, kemudian pangkatnya 2 dikurangi 4. Di sini, min 5 dikurangi 6, itu hasilnya min 11. Kemudian, Y, 2 kurang 4, hasilnya min 2. Jadi, di sini kita buat. Nah, karena di sini kan pangkatnya negatif ya. Agar menjadi pangkat positif, perhatikan sifat yang F. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti di sini kita bawa ke bawah, 1 per X pangkat 11. Nah, ini juga sama dengan 1 per Y pangkat 2. Nah, ini digabung aja ya, 1 kali 1 kan 1. Berarti 1 per X pangkat 11 Y pangkat 2.